Selamat sore Bu Is, perkenalkan nama saya Suriman, NIM saya 121222051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya ilmiah saya yang saya buat 2 minggu lalu yang berjudul Deskripsi Praktik Pengakuan dan Pengungkapan Akuntansi Persediaan pada Perusahaan Manufaktur. Saya memakai metode deskriptif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Persediaan merupakan aset utama dalam perusahaan manufaktur. Pengelolaan persediaan mempengaruhi kinerja keuangan. PSAK nomor 14 tahun 2017 mengatur perlakuan akuntansi persediaan, tujuan meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Saya akan memperjelas sedikit tentang persediaan. Persediaan merupakan aset lancar yang memiliki peran viral dalam perusahaan manufaktur karena secara langsung mempengaruhi proses produksi dan laporan keuangan. Persediaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidakefisienan modal kerja, ketidaktepatan produksi, hingga salah saji informasi keuangan. Untuk menjamin perlakuan akuntansi yang konsisten, PSAK nomor 14 tahun 2017 kini hadir sebagai pedoman penting dalam proses pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan persediaan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian literatur untuk memahami sejauh mana standar ini ditempatkan di lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Bagaimana efektivitas pengendalian internal terhadap data persediaan. Bagaimana pengaruh pengelolaan persediaan terhadap kinerja keuangan, apa saja metode penilaian persediaan menurut PSAK nomor 14, dan terakhir, apa rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan PSAK nomor 14. Saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang rumusan masalah yang saya bahas tadi, yaitu penelitian ini dilandasi oleh beberapa pertanyaan penting. Pertama, bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal dalam menjaga akurasi data persediaan di perusahaan manufaktur. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh praktik pengelolaan persediaan terhadap kinerja keuangan. Dan yang ketiga, ada apa saja metode penilaian yang lazim digunakan dan bagaimana kesesuaian dengan PSAK nomor 14. Dan yang terakhir nomor 4, apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengakuan dan pengukuran persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat. Tujuan di sini nih saya bagi dua, yaitu menganalisis pengaruh pengelolaan persediaan terhadap kinerja perusahaan, menggambarkan penerapan PSAK nomor 14, dan manfaatnya juga ada dua, akademik, menambah literatur akuntansi keuangan, dan praktis, mendorong pematuhan perusahaan terhadap standar akuntansi. Saya akan menjelaskan juga lebih detailnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik pengakuan dan pengungkapan persediaan, serta menilai pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang akuntansi keuangan serta memberi masukan praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Ada 4, yaitu jenis penelitian yang saya pakai deskriptif, kualitatif, dan metode sistematik literatur review yang disingkat dengan SLR. Selanjutnya sumber datanya 20 artikel ilmiah. Saya cari di tahun 2020 sampai 2024. Tekniknya analisis konten literatur akuntansi persediaan manufaktur. Saya akan menjelaskan lagi sedikit tentang penelitian atau metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode sistematif literatur review atau SLR. Data diperoleh dari 30 artikel menjadi 20 artikel utama berdasarkan relevansi terhadap topik. Sumber data ini dianalisis secara mendalam dan sistematis guna mendapat
pemahaman penyeluruh tentang praktik akuntansi, persediaan, dan perusahaan manufaktur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peninjauan pustaka. Dalam kerangka teori PSAK nomor 14 mengatur bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto atau yang disebut NRV. Mana yang lebih rendah? Biaya perolehan terdiri dari biaya pembelian, biaya konveksi, dan biaya lainnya yang terkait langsung. Selain itu, sistem pengendalian internal sangat penting karena persediaan rentan terhadap pencurian, kerusakan, atau salah saji pencatatan yang dapat berdampak signifikan pada kendala laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil temuan satu metode penilaian. Sebagian besar perusahaan manufaktur menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Dalam menilai persediaan, metode ini dianggap paling logis dalam mencerminkan aliran fisik barang dalam kondisi inflasi. FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dan beban pokok penjualan lebih rendah, sehingga meningkatkan laba laporan yang rendah. Ini menjadikan FIFO sebagai pilihan populer dalam meningkatkan persepsi kinerja keuangan perusahaan. Hasil temuan dua metode pencatatan. Ditemukan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan perpetual memiliki keunggulan dalam satu keakuratan dan ketepatan informasi persediaan. Sistem ini mencatat setiap transaksi secara real time yang sangat bermanfaat bagi manajemen dan membuat keputusan cepat dan strategis atau sebaliknya. Metode periodik yang hanya mencatat persediaan akhir periode cenderung menghasilkan informasi yang kurang mutakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pembahasan dari hasil sintesis 20 artikel karya ilmiah yang saya buat. Ditemukan bahwa praktik akuntansi persediaan bervariasi tergantung pada pemahaman dan sistem internal perusahaan. Meski sebagian besar perusahaan telah menerapkan PSAK nomor 14, masih dapat perbedaan dalam tingkat ke dalam penerapan penggunaan metode FIFO dan sistem perpetual terbukti paling banyak diadopsi, sedangkan mengungkapkan informasi seringkali belum konsisten meskipun telah menjadi kewajiban standar. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Implikasi penelitian ini terbagi dalam tiga aspek. Yang pertama, dari aspek praktis, perusahaan perlu meningkatkan sistem pencatatan akademik. Hasil penelitian ini tentang PSAK nomor 14. Dari sisi akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti dalam mengkaji praktik akuntansi persediaan, sementara dari sisi regulatif, tentuan ini dapat menjadi masukan bagi IAI untuk merumuskan panduan dan kegiatan sosialisasi lebih lanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang saya buat. Saya ringkas-ringkasnya di penjelasan karya ilmiah ini, yaitu dalam kerangka teori akuntansi keuangan, penyajian laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan merupakan prinsip utama. Standar akuntansi seperti PSAK nomor 14 tahun 2017 dibentuk untuk menjamin bahwa perilaku terhadap aset seperti persediaan dilakukan secara objektif dan konsisten. Persediaan merupakan salah satu aset lancar yang paling signifikan dalam perusahaan manufaktur dan pelakunya sangat menentukan
Kualitas informasi keuangan, persediaan dalam perusahaan manufaktur tidak hanya mencakup barang jadi, tapi juga bahan baku dan barang dalam proses. Oleh karena itu, ketepatan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan menjadi sangat krusial, baik untuk kebutuhan internal, manajerial, maupun eksternal seperti investor, auditor, dan kreditur. Demikian paparan dari penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Penulisan membuka ruang diskusi. Bila Bu Is ingin bertanya lebih lanjut dan apabila ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.